Film ini menceritakan dua pria kulit hitam berpenampilan modern dengan memakai celana dalam mewah sedang dijual di sebuah tempat pelelangan. Mereka dirantai di leher mereka dan tampaknya tempat itu adalah pasar budak yang terjadi di masa lalu. Kenapa mereka bisa terjebak kembali ke masa lalu dan akankah mereka bisa kembali ke masa sebenarnya mereka hidup? Daripada penasaran, langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini berkisah tentang dua saudara tiri yang telah terpisah cukup lama. Mereka adalah Regis dan Joel Grossdesir dari Hindia Barat yang menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Joel adalah pria kulit hitam monorasial yang baru keluar dari penjara setelah menjalani hukuman karena mencuri dompet wanita tua. Saat ini ia tinggal bersama ibunya dan putrinya yang berusia 9 tahun. Dia pengangguran sukses dan selalu menyalahkan isu rasisme atas semua kesengsaraan yang ia alami, terutama penganggurannya. Namun ironisnya dia tidak pernah secara serius berusaha untuk mencari pekerjaan. Sementara Regis adalah pria birasial, dia menikah dengan seorang wanita kulit putih dan juga memiliki seorang putri berusia 9 tahun. Dia tinggal di kota yang makmur dan terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat kelas atas, dan Regis bekerja di balai kota setempat dan bekerja sebagai asisten wali kota. Pada suatu hari, Regis menerima telepon dari pamannya yang memberitahu bahwa ayahnya sedang sekarat dan itu adalah keinginan terakhir ayahnya untuk bertemu dengan semua anak-anaknya. Namun, Regis tidak mempedulikan kondisi ayahnya itu, karena dari kecil dia tidak pernah hidup bersama ayahnya. Tetapi istrinya yang peduli dengan hal itu mengancam akan bercinta dengan pria lain jika Regis tidak menjenguk ayahnya. Meskipun istrinya sudah memaksa dan mengancam, namun Regis masih tampak enggan untuk menemui ayahnya. Tapi pada akhirnya, keesokan harinya Regis terbang ke kampung halaman tempat ayahnya tinggal. Di bandara dia bertemu dengan Joel yang juga datang untuk menjenguk ayah mereka. Dua bersaudara yang telah putus kontak selama lebih dari 10 tahun ini akhirnya bertemu kembali. Mereka kemudian menyewa taksi yang sama untuk perjalanan menuju ke rumah ayahnya. Di tengah perjalanan mereka saling ngobrol dan terlihat sangat akrab. Regis berbagi cerita tentang kehidupan dirinya yang kini sudah sukses. Sementara Joel yang suksesnya di bidang pengangguran, terpaksa berbohong untuk menutupi kegagalannya karena malu. Setelah sampai di rumah ayahnya, mereka diperkenalkan dengan bibi dan beberapa saudara tiri mereka. Ternyata ayah mereka berkelana ke seluruh dunia dan memiliki hubungan dengan banyak wanita. Hal ini menjelaskan itu mengapa Joel dan Regis memiliki warna kulit yang berbeda. Mata lelaki tua itu mulai meneteskan air mata ketika dia melihat dua putra tunggalnya ada di hadapannya. Sebelum dirinya meninggal, sang ayah memberitahu Regis dan Joel bahwa mereka akan mewarisi harta karun yang besar. Hal ini menarik perhatian saudara-saudara lainnya dan membuat sangat penasaran tentang harta karun tersebut. Namun rasa penasaran mereka tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan membuatnya kecewa, karena warisan harta karun yang mereka terima hanyalah dokumen emansipasi ras leluhur mereka. Zaman dahulu, dokumen ini diserahkan kepada beberapa budak karena telah berjasa pada tuannya. Rupanya leluhur Regis dan Joel diberikan kebebasan jauh sebelum zaman perbudakan dihapuskan secara hukum di Hindia Barat. Tidak peduli dengan nilai simbolis dari selembar kertas ini, mereka mencemooh warisan pemberian ayahnya. Mereka bahkan mengejek dengan merobek dokumen kertas itu dan membuat sang bibi yang melihatnya marah dan kesal. Sang bibi lalu memutuskan untuk memberi pelajaran kepada botuna-botuna ini. Sang bibi membacakan mantra kemudian menyebulkan asap pada mereka dan mengirim mereka kembali ke abad ke-17 di mana hukum perbudakan masih berlaku. Pada scene berikutnya, ketika Regis dan Joel terbangun, mereka mendapati diri mereka sudah berada di tengah lapang rumput yang tak tahu entah di mana. Saat keduanya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, beberapa orang kulit hitam yang ketakutan berlari melewati mereka. Saat itu dua pemburu budak yang juga tiba di sana, langsung menangkap mereka berdua. Mereka kemudian dibawa ke pasar budak dan dijual ke seseorang pemilik tanah bernama Monsieur Jourdain. Jourdain memperkerjakan Joel ke bidang pertanian, di mana dia akan bekerja di bawah asuhan Henry, seorang mandor yang brutal dan sangat rasis, sementara Regis dikirim ke dapur kediaman Jourdain.
Terkirimnya ke zaman ini, akhirnya mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1780 di mana perbudakan masih menjadi masalah yang sangat serius. Keesokan harinya, para budak dipaksa untuk mendengarkan seorang pendeta yang membacakan Alkitab palsu tentang bagaimana orang kulit hitam harus mematuhi orang kulit putih. Tetapi karena Joel dan Regis adalah orang kulit hitam yang bisa membaca, mereka menolak untuk menyetujui isinya. Regis bahkan mengejutkan pendeta dengan membacakan sebaris kalimat dari buku itu. Di hari berikutnya, Joel datang terlambat ke ladang dan akibatnya dia dihajar oleh Henry. Muak dengan siksaan dan perilaku Henry, Joel mencoba melarikan diri dari ladang, tetapi kepalanya malah terbentur tiang dan membuat tak sadarkan diri. Karena tindakannya, dia dihukum dengan dicambuk di depan semua orang. Malam harinya, Regis dipanggil ke kantor Monsieur Jourdain di mana kemampuannya untuk membaca telah diakui. Jourdain memuji dia karena menjadi budak yang cerdas dan memberinya hak istimewa sebagai mandor untuk mengontrol budak lain bersama Henry. Sementara di tempat lain, Joel mendapatkan perawatan lukanya oleh seorang budak wanita bernama Rosalie. Baru 5 menit sejak mereka bertemu, Joel sudah mulai menyukainya, dan pada saat ada kesempatan, dia berusaha untuk mencipok Rosalie. Tetapi Rosalie menolaknya dan mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta dengan sesama budak lain yang bernama Isidore dan hal itu membuat Joel kecewa. Keesokan harinya, Regis menjalankan tugas barunya sebagai mandor dan mulai memerintahkan serta memerintahkan budak lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Joel terkejut melihat saudaranya bertingkah seperti orang kulit putih dan mengkritiknya karena egois. Namun, Regis tidak peduli dan dia terus setia kepada majikan barunya dan melaporkan pekerjaannya sepanjang hari kepada Monsieur Jourdain. Di sini akhirnya semua orang di keluarga kulit putih mengetahui tentang kemampuan Regis yang katanya bisa membaca, namun mereka hanya menertawakan dan mengejeknya. Mereka juga mencandai Regis apakah dia juga bisa bermain piano. Merasa direndahkan, Regis membuktikan dan memainkan piano dengan indah yang mengejutkan semua orang. Namun hal itu malah menyebabkan dia dicambuk parah oleh orang kulit putih. Hukuman itu membuat Regis menjadi muak dan mengungkapkan bahwa dirinya ingin keluar dari situasi seperti ini. Keesokan paginya, kedua bersaudara itu melarikan diri dari perkebunan dengan diam-diam melompat ke dalam kereta seorang pria Yahudi bernama Ishak. Sesampainya di tempat, Ishak mendekati mereka dan mengungkapkan bahwa dia sudah tahu tentang kehadiran mereka masuk dari tadi. Dua bersaudara itu lalu memohon belas kasihan kepadanya, dan secara mengejutkan, Ishak memberi mereka keramahan dan perhatian yang besar karena orang-orang Yahudi juga menjadi korban diskriminasi. Tak lama kemudian, Antek Monsieur Jourdain tiba di rumah Ishak untuk mencari kedua bersaudara itu. Sebelum mereka tertangkap, Regis dan Joel mengucapkan selamat tinggal pada Ishak lalu melarikan diri melalui pintu belakang. Mereka berjalan ke garis pantai di mana mereka mengambil perahu yang ditinggalkan dan mengayunkannya ke laut untuk melanjutkan pelariannya. Namun, mereka berpapasan dengan kapal yang digunakan untuk mengangkut budak ke pelelangan. Mereka pun akhirnya kembali ditangkap dan dipenjarakan. Mereka kemudian kembali dibawa ke pasar budak yang sama, di mana mereka kembali dibeli oleh Jourdain melalui anteknya. Untungnya dalam perjalanan kembali ke perkebunan, dua saudara ini diselamatkan oleh suku Afrika yang menyebut diri mereka suku Maron. Di sini terungkap bahwa orang-orang dari suku itu dulunya adalah budak sebelum mereka melarikan diri dari pemiliknya. Keduanya disambut dengan baik dan mereka mulai bernyanyi dengan pemimpin suku. Namun, Regis yang dirinya sendiri menikah dengan seorang gadis kulit putih, menolak untuk bernyanyi ketika pemimpin suku Maron memprovokasi untuk membunuh orang kulit putih. Hal itu membuat marah suku tersebut dan pemimpin suku berniat untuk menangkap dua bersaudara ini. Untungnya Regis dan Joel berhasil lebih cepat kabur dari suku tersebut dan mencapai tempat yang aman. Keesokan harinya, keduanya terbangun dan menemukan diri mereka berada di tempat yang tidak diketahui. Mereka di sini melihat bibi mereka sedang membacakan sebuah mantra dan menyadari bahwa bibilah yang telah mengirim mereka kembali ke masa lalu. Mereka memohon padanya untuk menghapus mantra, dan berjanji bahwa mereka akan melakukan apa saja untuknya. Awalnya sang bibi menolak, tetapi ketika dua bersaudara ini terus memohon, dia memberi mereka sebuah petunjuk.
Dia memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara bagi mereka untuk kembali ke masa sekarang adalah dengan mencapai perkebunan lagi dan mengawinkan kembali leluhur mereka yaitu Isidore dan Rosalie. Sang bibi juga menasehati mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebelum menghilang, si bibi meninggalkan pipa rokok spesialnya dan memerintahkan dua bersaudara ini untuk merokok ketika mereka telah berhasil menyelesaikan misi mereka. Saat keduanya bertukar pikiran tentang cara mengatasi masalah ini, Joel tiba-tiba teringat saat dirinya melihat Isidore melakukan hubungan seksual dengan pria lain. Dia juga telah merekam video skandal tersebut di ponselnya dan menunjukkannya kepada Regis. Kedua bersaudara itu pun kemudian menjadi yakin bahwa Isidore adalah homoseksual. Mereka yang salah paham dengan menganggap Isidore kelainan seksual, membuat mereka percaya bahwa ini adalah kesalahan yang seharusnya mereka perbaiki. Di adegan berikutnya, Joel dan Regis akhirnya kembali ke perkebunan lalu mereka mencoba bernegosiasi dengan Monsieur Jourdain untuk tidak dihukum cambuk. Tetapi sebagai gantinya, mereka dicap dengan lambang perkebunan di bagian bokongnya. Setelah itu mereka kemudian kembali ke gubuk dan mulai merencanakan aksi yang akan mereka lakukan. Sementara di dalam rumah, orang kulit putih sedang merayakan pesta pernikahan putri Tuan Jourdain. Mengambil momen ini sebagai kesempatan yang sempurna, dua bersaudara ini juga mengatur pesta mereka sendiri untuk para budak-budak. Mereka diam-diam mencuri 1 barel arak tebu dari penyulingan dan dibagikan kepada para budak agar semuanya mabuk. Hal itu bertujuan agar Isidore mabuk bersama Rosalie dan secara tak sengaja bermesraan lalu kawin. Namun rencana mereka menemui jalan buntu saat Regis melihat Joel malah bermesraan dengan Rosalie karena tergila-gila padanya. Karena rencananya gagal, kedua bersaudara itu terpaksa melakukan hal yang aneh. Mereka secara fisik membantu pasangan itu melakukan prot-prot saat mereka tak sadarkan diri. Setelah itu dilakukan, dua bersaudara ini yakin bahwa misi mereka telah tercapai dan percaya bahwa mereka saat ini bisa pulang kapanpun mereka mau. Dua saudara ini lalu memutuskan untuk membalas dendam terlebih dahulu pada orang kulit putih. Mereka masuk ke pesta pernikahan di mana mereka kemudian mempermalukan semua orang. Joel bahkan berani mencium putri Monsieur Jourdain sementara Regis mulai merusak perabotan dan bahkan menamparkan seorang pria kulit putih. Tiba-tiba Henry menerobos masuk ruangan dengan membawa bedil dan mengancam dua saudara ini. Tetapi tetap saja, Regis dan Joel tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikitpun. Mereka lalu mulai menggunakan pipa rokok ajaib bertujuan untuk segera kembali pulang. Sayangnya saat mereka merokok, tidak ada apapun yang terjadi. Tampaknya pipa rokok ajaib yang diberikan oleh si bibi itu diganti dengan pipa rokok yang biasa. Akibat perbuatannya, mereka dikurung dalam sangkar dan akan dihukum mati esok hari nanti. Dalam sangkar ini dua saudara menjadi emosional dan mulai merenungkan pilihan hidup mereka. Regis berbicara tentang pernikahannya yang gagal, sementara Joel mengaku bahwa dia pernah dipenjara dan tak pernah punya perusahaan alias sebenarnya pengangguran. Setelah beberapa jam, ketika keduanya masih bersimpati satu sama lain, Henry datang dan membawa mereka ke lapangan tempat mereka akan digantung mati. Namun tepat sebelum dieksekusi, putra Tuan Jourdain bernama Victor, lari ke hutan karena tidak tahan melihat pemandangan buruk itu. Rosalie berusaha mengejarnya, tapi ia terlambat karena Victor sudah terjatuh ke dalam sungai. Semua anggota keluarga panik dan berlari ke tempat kejadian, sementara Isidore memanfaatkan kehebohan tersebut lalu menyelamatkan dua saudara itu dan menyuruhnya untuk segera melarikan diri. Saat keduanya melarikan diri, mereka menemukan Victor yang sedang terseret oleh arus sungai. Tanpa pikir panjang, keduanya melompat ke sungai yang akhirnya berhasil menyelamatkan Victor. Untuk membalas rasa terima kasih kepada dua saudara itu karena telah menyelamatkan nyawa putranya, Tuan Jourdain akhirnya membebaskan perbudakan mereka. Mereka diberikan dokumen emansipasi ras yang sama persis dengan yang diberikan oleh mendiang ayahnya. Namun, bukannya menerima kebebasan dan penghargaan tersebut, mereka meminta Monsieur Jourdain untuk membebaskan Isidore dan Rosalie dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada mereka. Monsieur menganggap permintaan itu sangat aneh, tetapi meskipun demikian Monsieur Jourdain tetap menurutinya.
Dengan cara ini, dua bersaudara ini telah berhasil membebaskan Isidore dan Rosalie sebagai budak. Mereka juga masih di perkebunan dan tidak tahu di mana cara menemukan pipa rokok ajaib yang akan membantu mereka kembali pulang ke zaman modern. Hari-hari pun berlalu, mereka perlahan mulai menerima bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali ke waktu mereka. Isidore dan Rosalind mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan meninggalkan perkebunan dengan membawa dokumen emansipasinya. Saat keduanya melihat mereka pergi, Henry mendekati mereka dan memerintahkan mereka untuk kembali bekerja. Dengan songongnya dia kemudian mengeluarkan pipanya dan mulai merokok. Ketika Henry mencoba untuk mempermalukan dua bersaudara ini dengan meniupkan asap ke wajah mereka, mereka tiba-tiba menghilang dan membuat Henry heran. Ternyata Henry adalah orang yang mencuri pipa dari mereka dan tak sengaja membuat dua bersaudara ini akhirnya kembali ke masa kini, di mana mereka melihat bibi mereka masih di samping mereka. Saat mereka melihat si bibi memegang dokumen asli di tangannya, Regis dan Joel menjadi lega. Beberapa bulan berlalu, Joel akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di lokasi konstruksi, tetapi dia masih mengeluh dengan upah minimumnya karena hal itu berkaitan dengan dirinya yang berkulit hitam. Sementara itu, Regis kembali ke pekerjaannya di balai kota. Suatu hari, saat Regis akan meninggalkan kantornya, dia menyapa sang wali kota seperti biasanya. Tetapi sang wali kota malah melontarkan lelucon rasis. Regis yang bukan lagi dirinya yang dulu, memutuskan untuk melawan wali kota dengan berani mengecam hal tersebut sebelum dia pergi. Tidak singkat cerita, scene kemudian beralih ke Regis dan istrinya yang bersama dengan Joel dan ibunya mengobrol di ruang tamu Regis. Keduanya setuju bahwa petualangan yang mereka alami, membawa mereka lebih dekat sebagai sebuah keluarga. Namun bercandaan antara putri mereka masing-masing membuat dokumen emansipasi ras kembali robek, dan film pun berakhir saat Regis dan Joel dalam kepanikan. Pelajaran yang bisa kita ambil, janganlah meremehkan sesuatu apapun pemberian meskipun itu sepele bagimu, karena yang sepele bisa jadi membuatmu sepele. Itu